Sudah terlihat belum, Miss? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, hari ini kami dari We Make You Sparkle akan mempresentasikan tentang analisa 4P. Maaf Miss, sebelumnya teman saya ada yang belum join, boleh langsung aja atau nunggu dulu Miss? Langsung aja. Oke, Nada. Di sini kita akan ngejelasin tentang strategi pemasaran 4P, model Porter 5 Forces, analisis pastel, dan analisis SWOT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran 4P. Untuk produk sendiri, produk dari We Make You Sparkle merupakan aksesoris berupa kalung, cincin, dan anting. Material yang digunakan dalam produk kami sebagian besar terbuat dari alloy. Lalu produk kami memiliki kualitas serta ketahanan yang baik. Nah, keunggulan dari produk kami adalah pilihan model produk kami memiliki konsep dan tema yang berbeda-beda setiap batch-nya. Lalu kami juga memilih model-model yang jarang dijumpai di pasaran, sehingga produk kami memiliki keunikan tersendiri. Lalu kami juga sangat menjamin keamanan produk saat proses pengiriman, sehingga produk kami dikemas dengan bubble wrap serta pillow box. Nah, untuk contoh packing dan produknya kami perlihatkan di sebelah kiri. Lanjut. Nah, untuk place, saat ini kami hanya memasarkan produk secara online. Lokasi pusat pendistribusian barang kami tentukan melalui hasil analisis dari lokasi mayoritas pelanggan kami di Instagram dan dengan melihat jarak jangkauan terdekat dari jasa pengiriman barang. Karena mayoritas pelanggan kami berasal dari Jakarta, maka kami menentukan pusat distribusi di daerah Jakarta Selatan, yang mana lokasi tersebut juga memiliki jangkauan yang dekat dengan jasa pengiriman barang. Untuk price dalam menentukan harga jual, kami terlebih dahulu survei dari beberapa online shop yang menjual aksesoris agar mengetahui harga pasar dan dari penjualan aksesoris tersebut. Nah, setelah melakukan riset ke beberapa online shop via Instagram, harga aksesoris yang kami tawarkan jauh lebih terjangkau dibanding dengan online shop lain. Kami juga menawarkan beberapa promo menarik pada awal penjualan dan pada hari belanja online nasional Harbolnas seperti pada saat 12.12 kemarin. Saya akan menjelaskan
Saya akan menjelaskan. Di sini saya menampilkan screenshot dari online shop lain yang menjual produk sama seperti kami, namun harganya itu jauh di atas kami. Ini saya juga sudah sensor nama online shopnya. Mereka menjual cincin yang kami jual juga seharga 90.000, sedangkan kami menjual cincin yang sama modelnya, kami menjual seharga 45.000 per 3 pieces. Lalu ini ada promo-promo yang kami lakukan. Kemarin kami melakukan promo soft opening selama seminggu, yaitu free ongkir Jabodetabek only. Lalu promo pas saat 12.12 kemarin. Lalu metode promosi yang dilakukan yaitu melalui media sosial, lewat Instagram dan Twitter, serta melalui personal selling hingga promosi penjualan dengan memberikan gratis ongkos kirim atau diskon. Bentuk promosi lain yang kami lakukan dengan mengiklankan produk kami melalui selebgram atau orang yang memiliki banyak followers di Instagramnya. Jadi kami melakukan mengiklankan produk kami melalui selebgram. Nah, selebgram itu kemudian merepost postingan kita ke story-nya, dan ini ada post insight setelah setelah kami melakukan promosi lewat selebgram tersebut. Di sini bisa dilihat melihat Instagram kita itu ada 73 orang. Jadi maksudnya kayak ngebuka profile Instagram kita, terus ini website klik saya itu ada satu. Jadi di bio Instagram kita itu ada website klik gitu. Website ini tuh berisi link untuk ke WA dan link untuk ke Shopee. Namun saat ini kita belum beroperasi ke Shopee karena kita masih memikirkan dari segi harga yang ada di Shopee. Karena seperti yang kita tahu, Shopee itu menetapkan ketentuan baru, yaitu ada biaya admin sebesar berapa persen setiap produknya. Jadi untuk di Shopee kami masih memikirkan lebih lanjut. Lalu yang follow ada 4 orang, ini baru beberapa menit setelah dipromosiin. Terus impressionnya ada 164 orang. Next. Selanjutnya ada model Porter Five Forces. Next. Yang pertama ada bargaining power of suppliers. Kita memiliki berbagai suppliers dalam memasuk produk, sehingga kami memiliki beragam pilihan dari berbagai supplier tersebut. Produk seperti cincin, kalung anting, dan sejenis perhiasan lain dengan mudah didapatkan tanpa tekanan besar dari supplier. Tingkatan analisis bargaining power of supplier kita itu low. Next. Yang kedua ada bargaining power of buyers, yaitu pembelian pelanggan sangat dipengaruhi harga dan jenis yang disediakan, sehingga perubahan kecil dalam permintaan pelanggan berpengaruh signifikan pada pendapatan perusahaan kami. Pengetahuan pembeli dalam mencari informasi untuk produk sejenis pun cukup luas yang didasarkan pada pencarian di sosial media, sehingga sangat berpengaruh bagi kesempatan perusahaan kami untuk bersaing. Banyaknya juga kompetitor produk sejenis membuat pembeli memiliki banyak pilihan, sehingga dengan membandingkan banyaknya pembeli pada perusahaan We Make You Sparkle membuat kami harus mampu memaksimalkan kepuasan pelanggan. Levelnya ada di high. Next. The threat of substitute products. Ini apa yang bisa menjadi potensi pengganti perhiasan bahan alloy. Pengganti yang mungkin yang muncul di benak kita adalah perhiasan bahan kayu. Namun pada kenyataannya, aksesoris pengganti ini tidak dapat menyangkal selera tiap orang. Jika dilihat dari harga pasaran, aksesoris kayu yang relatif sebanding tidak begitu menjadi ancaman pengganti aksesoris alloy. Jadi produk substitusi tersebut tidak begitu menjadi ancaman bagi perhiasan alloy karena tingginya permintaan. Levelnya low. The threat of new entrants kita, untuk memasuki industri perhiasan dibutuhkan tenaga yang terampil karena merupakan hal yang esensial dalam hal ini.
Hal terakhir yang menjadi ancaman bagi pendatang baru untuk industri ini adalah kebutuhan teknologi yang maju untuk memasuki pasar ini. Namun, entry baru mungkin menemukan cara unik untuk mempopulerkan produk mereka sendiri, yang bahkan mungkin tidak terlalu istimewa, dan dengan membangun merek baru melalui penggunaan sosial media yang cerdas. Levelnya berada di medium. Yang terakhir ada rivalry among competitors, di mana dalam bisnis perhiasan terdapat berbagai perusahaan lain yang menawarkan produk dengan material sejenis dengan produk kami. Perusahaan tersebut antara lain seperti Galini, Hello Friday, Summer Sunday, Yella, dan perusahaan lainnya. Banyak dari perusahaan tersebut menawarkan produk sejenis dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang kami tawarkan. Kompetisi yang terjadi merupakan kompetisi sehat yang bersaing dengan memberikan keunggulan serta inovasi dalam produk dan juga promosi pada setiap perusahaan. Untuk dapat memenangkan persaingan, We Make You Sparkle akan terus memaksimalkan keunggulan kompetitif dalam setiap produk yang kami tawarkan, baik dalam segi harga ataupun inovasi produk. Level yang kita punya itu medium. Di sini saya akan menjelaskan analisis PESTEL. Pertama yang terdiri dari faktor politik. Faktor politik yang berpengaruh langsung terhadap brand We Make You Sparkle ini mengenai adanya kebijakan impor. Karena produk-produk yang terdapat di We Make You Sparkle rata-rata merupakan produk impor dari luar negeri, sehingga kebijakan mengenai impor, terutama pada cukai dan pajak atas masuknya barang di Indonesia, juga berpengaruh langsung terhadap barang-barang dari We Make You Sparkle. Next. Kedua, terdapat faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga berpengaruh langsung terhadap brand We Make You Sparkle, terutama pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia serta pendapatan konsumen yang mempengaruhi penjualan pada produk WMY. Terutama pada saat situasi pandemi ini, banyak karyawan yang terkena PHK dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga tingkat pendapatan juga semakin rendah serta menurunnya daya beli konsumen. Tetapi menuju ekonomi yang baik, kebijakan yang melonggar dan daya beli konsumen juga semakin meningkat. Ketiga, terdapat faktor sosial langsung yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, sikap gaya hidup, serta hambatan terhadap budaya kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi terhadap pembelian brand We Make You Sparkle. Di mana dapat dilihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia juga rata-rata memiliki gaya hidup yang mengikuti perkembangan tren. Sehingga dengan adanya produk We Make You Sparkle di tengah-tengah masyarakat ini yang mengikuti perkembangan tren dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang kami miliki. Yang keempat di dalam PESTEL ada faktor teknologi. Faktor teknologi yang berpengaruh terhadap tingkat inovasi terhadap teknologi juga mempengaruhi penjualan produk We Make You Sparkle. Dengan berkembangnya teknologi informasi, terutama kehadiran media sosial seperti Instagram, membuat brand We Make You Sparkle memudahkan dalam hal informasi produk terhadap konsumen. Sehingga konsumen semakin mengetahui mengenai brand We Make You Sparkle dan mendapatkan informasi seputar produk yang dijual dari brand We Make You. Selain itu, Make You Sparkle juga memanfaatkan media sosial tersebut sebagai tempat untuk melakukan promosi atau melakukan iklan. Faktor hukum yang tidak jauh berbeda dengan faktor politik mengenai perubahan kebijakan ataupun perubahan undang-undang yang berpengaruh terhadap penjualan produk We Make You Sparkle. Salah satunya mengenai kebijakan impor, di mana dengan melakukan barang yang dilakukan di negara Indonesia, jika lebih 45.000 akan dikenakan tarif biaya masuk pajak yang sangat tinggi, di mana akan dikenakan 7,5% tarif biaya masuk dari PPh 10 dan PPh 10%. Lingkungan termasuk cuaca yang dapat mempengaruhi brand We Make You Sparkle dalam pemasaran produknya juga akan memiliki dampak. Brand We Make You Sparkle sendiri melakukan impor terhadap produknya di negara lain, terutama negara Cina. Dan perbedaan negara tersebut juga memiliki perbedaan terhadap iklim, sehingga akan berdampak pada proses pengiriman yang disesuaikan dengan iklim yang terjadi di negara Cina.
Jika China mengalami pergantian iklim, maka jadwal atau proses pengiriman barang juga akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength. Yang pertama kami memiliki aset pengetahuan mengenai pasar karena anggota tim kami memiliki pengalaman dalam berbisnis. Kemudian yang kedua, kami menyediakan produk aksesoris yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga, lokasi kami yang strategis yaitu di ibu kota, yang mana masyarakatnya mengikuti arus tren yang ada. Yang keempat, kemasan yang tetap mengutamakan nilai estetika dan keamanan sehingga produk kami tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Yang kelima, pelayanan yang kami berikan sangat interaktif terhadap konsumen. Jadi, maksudnya di sini kami melayani, misalnya ada special request untuk bikin gift card, misalnya produk kami untuk kado, dan lain sebagainya. Kemudian weakness-nya, yang pertama, perusahaan kami belum memiliki variasi produk yang banyak. Yang kedua, belum memiliki pendanaan yang stabil. Yang ketiga, belum memiliki perlindungan hukum. Yang keempat, lack of business development. Yang kelima, reputasi bisnis yang belum stabil. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, harga yang perusahaan kami pasarkan lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lain. Seperti tadi yang sudah ditampilkan. Kemudian yang kedua, memiliki opsi dalam memilih produsen untuk produk kami apabila ada kelonjakan harga, karena perusahaan kami tidak terikat oleh produsen manapun. Yang ketiga, permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung dengan ternak aksesoris yang terus berkembang. Yang keempat, banyaknya platform online untuk membantu memasarkan dan menjualkan produk kami. Kemudian selanjutnya traits. Yang pertama, kompetisi perusahaan serupa yang memiliki reputasi bisnis yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, perubahan harga dan stok dari produsen. Yang ketiga, adanya pesaing potensial yang memberikan model yang lebih bervariasi. Dan yang keempat, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berubah. Sekian presentasi dari kelompok We Make You Sparkle Jewelry. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, buat kelompoknya Sparkle, nanti dilengkapi ya dengan laporan keuangannya untuk UAS. Sebenarnya laporan keuangannya sudah ada, Miss, cuma belum kita tampilin di PowerPoint-nya. Oke, nanti dilengkapi ya kalau UAS ya. Oke, Miss. Thank you very much. Next, Artistico. Isi share screen ya, Miss? Yes, silahkan. Selamat malam, Miss Emi dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing mix 4P, Five Forces Analysis, Pestle, dan juga SWOT dari perusahaan kami yaitu Artistico. Lalu ada nama-nama dari rekan-rekan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri selaku CEO, lalu ada Muhammad Pramudito, Raffi Abdul Aziz, Rahmat Alvin, Ruben Eros Adventino, Satria Pasyadi, dan juga Syaugi Khairan Burhan. Lalu saya akan menjelaskan tentang marketing mix 4P. Untuk yang pertama ada produk. Produk pertama dari perusahaan kami ini yaitu
korek gas anti angin yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan customer. Di sini, produk korek kami ini memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri, yaitu selain bisa didesain sesuai keinginan customer korek kami, ini juga windproof atau tahan angin, jadi tak perlu khawatir lagi untuk bisa digunakan dalam kondisi apapun. Lalu, korek gas Artistico ini juga easy to carry, jadi bisa dibawa kemanapun dan gak memakan banyak tempat karena bentuknya yang kecil. Dan untuk stikernya sendiri yaitu sebagai desain dibuat dengan bahan stiker yang tahan air. Jadi para customer tak perlu khawatir lagi apakah stiker desainnya ini akan luntur atau rusak. Dan yang terakhir, selain keunggulan dari produk korek kami yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam pengemasan produk kami ini juga kami menggunakan pillow box sebagai bentuk dari packagingnya. Jadi untuk pengemasan dari produk kami ini bebas plastik dan jauh lebih ramah lingkungan. Dan untuk price-nya sendiri, produk korek gas dari Artistico itu sendiri memiliki harga yang jauh lebih terjangkau untuk semua kalangan. Dan kalangan yang dimaksud di sini yaitu kalangan para remaja yang masih mengenyam pendidikan, seperti mahasiswa dan juga bagi kalangan pekerja. Untuk price-nya, per satu buah korek gas Artistico itu dikenakan biaya Rp15.000. Untuk place atau lokasinya, Artistico menerima pesanan melalui online shop di Shopee dan Tokopedia, serta menggunakan sosial media Instagram. Dan Artistico itu sendiri berlokasi di tempat yang cukup dekat dengan tempat percetakan stiker. Jadi lokasinya yang berdekatan dengan tempat percetakan stiker itu untuk desain korek customnya, maka hal ini pun juga bisa mengurangi biaya produksi perusahaan kami. Lalu untuk mempromosikan produk korek gas Artistico ini, di sini kita menggunakan sosial media seperti lewat Instagram ataupun WhatsApp Story dan juga dengan memasarkannya secara langsung. Lalu saya akan menjelaskan tentang 5 forces. Untuk yang pertama, ada threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Perusahaan Artistico itu sendiri berada di level medium, karena dengan banyaknya perusahaan korek di pasaran, sehingga korek dari perusahaan Artistico cukup bersaing dengan perusahaan korek lainnya. Dan juga banyak sekali perusahaan yang menjual korek sebagai merchandise untuk tambahan pemasukan perusahaannya. Lalu produk korek dari Artistico itu sendiri diproduksi dengan desain yang lebih menarik agar dapat bersaing dengan kompetitor yang menjual produk korek yang sama. Dan untuk bargaining power of buyers, perusahaan Artistico berada di level low. Para customer atau pembeli dari produk Artistico ini didominasi oleh kalangan anak muda, seperti para mahasiswa dan pekerja yang masih berumur 18 hingga 25 tahun. Produk dari Artistico juga memiliki kualitas lebih bagus dari produk kompetitor lainnya sehingga para customer merasa sangat puas dan terus melakukan pembelian, dan dominasi pembeli tidak konstan. Untuk bargaining power of supplier, Artistico berada di level medium. Bahan utama dari produk korek gas Artistico adalah korek gas anti angin, yang mana korek gas ini cukup sulit untuk bisa dicari di pasaran. Namun perusahaan kami bergantung pada toko untuk bisa mendapatkan produk yang premium dan dengan harga yang relatif lebih rendah daripada toko-toko lainnya. Lalu ada threat of substitutes. Di dalam threat of substitutes atau hambatan, adanya produk pengganti perusahaan di Artistico berada di level medium. Dari adanya produk substitute yang dapat ditemukan dengan mudah di pasaran merupakan sebuah hambatan. Maka dari itu, produk Artistico memiliki perbedaan yang cukup terlihat, yaitu kualitas koreknya yang anti angin dan dapat didesain sesuai keinginan customer. Dan untuk rivalry among existing competitors, perusahaan Artistico berada di level low, karena di dalam pasar, produk korek gas dari Artistico itu sendiri bisa dibilang hampir semua ada perusahaan lain yang menjual produknya dalam segi kualitas dan harga yang sama, sehingga hingga saat ini belum ada persaingan yang ketat dalam menjual produk korek gas Artistico. Lalu di slide ini kami akan menjelaskan tentang pastel analysis. Poin pertama ada political. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010,
tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia korek api gas secara wajib, bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu produk, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan standar nasional Indonesia atau SNI korek api gas secara wajib. Lalu poin kedua ada ekonomi. Kurangnya daya minat masyarakat kita terhadap mengoleksi korek api dan juga bagi kalangan perokok yang jauh lebih memilih untuk menyalakan rokoknya dengan menggunakan korek api yang memiliki kualitas rendah, karena sebagian besar kalangan perokok beranggapan bahwa apapun bentuk dan kualitas suatu produk korek api memiliki fungsi yang sama. Dan poin ketiga ada sosial. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita terdapat banyak sekali jumlah perokok. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi jumlah perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8%, dan penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun meningkat dari 7,2% hingga di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Maka sikap gaya hidup masyarakat kita ini oleh sebab itu, kita selain menargetkan produk ini kepada penggemar atau kolektor korek api, kita juga menargetkan produk ini kepada kalangan perokok. Untuk poin keempat ada teknologi. Di sini kami menggunakan teknologi untuk mempromosikan produk kami menggunakan sosial media, seperti Instagram, WhatsApp Story, serta melalui online shop kami yang ada di Shopee dan Tokopedia. Dan juga untuk pengirimannya, perusahaan kami menggunakan via JNE, Grab Express, dan GoSend. Lalu poin kelima ada legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 Tahun 2010, maka produk yang berada di pasar wajib memiliki sertifikasi produk penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh LS Pro, dan produk yang tidak memiliki SPPT SNI dilarang beredar dalam wilayah Indonesia. Dan poin terakhir ada environmental. Produk dari Artistico jauh lebih ramah lingkungan karena produk korek gas kita yang dapat diisi ulang kembali, sehingga begitu gasnya habis tak perlu dibuang atau membeli yang baru, karena bisa direfill kembali. Dan juga pengemasan produknya itu sendiri kita bebas yang dari namanya plastik, karena di sini kita menggunakan pillow box sebagai bentuk dari packagingnya. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan tentang SWOT dari perusahaan Artistico. Yang pertama ada strength. Produk dari Artistico memiliki harga yang jauh lebih terjangkau di pasaran. Lalu produk kami juga bisa diisi ulang kembali. Dan kualitas dari produk korek gas kami anti angin dan juga memiliki kualitas dari desain dan stiker yang bagus yang bisa disesuaikan dengan keinginan customer, sehingga membuat produk dari Artistico ini memiliki kelebihan yang kuat dan bisa bersaing di pasar. Untuk weakness atau kelemahannya, produk Artistico untuk saat ini masih hanya menerima pembelian untuk sekitar wilayah Jabodetabek saja. Lalu produk dari Artistico memiliki sistem PO atau pre-order, dan juga produk dari Artistico itu sendiri tidak diperuntukkan untuk di bawah umur. Lalu ada opportunity. Peluang yang dimiliki oleh perusahaan kami yaitu memiliki desain yang beragam, sehingga bisa disukai oleh banyak orang dan juga bisa memikat daya tarik pembeli. Dan bebasnya desain dari para customer sehingga memungkinkan untuk terus adanya permintaan pasar. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Mudahnya dalam memproduksi produk yang sama bisa memungkinkan munculnya banyak pesaing. Lalu harga dari produk kami yang sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan korek api biasa juga bisa menimbulkan suatu ancaman karena bisa mengurangi daya pembeli dan minat konsumen yang semakin beragam. Sekian dari Artistico, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Saya punya satu pertanyaan, gimana ininya progress sales-nya? Penjualannya bagus nggak Artistico? Untuk sekarang udah mendekati profit, Miss. Mendekati profit, jadi kemarin nggak profit. Udah Sudah tinggal berapa? Silakan. Iya, Miss. Kan apalagi kan untuk modal dari usaha ini juga kan kecil. Jadi
untuk mencapai profit tuh kemungkinan bisa cepat sekali. Sekarang udah Dengan lebih 100 berapa? Udah mencapai 100% profitnya atau belum? udah 100%. Udah lebih ya? Lebih berapa, Raffi? Bentar bisa lihat data penjualannya. Nggak berapa persen kira-kira yang sudah di... Udah kan harusnya kan profit kan 100% kan, profit 100% baru aman. Jadi pertama saya hitung dari modal dulu. Modal udah balik modal tuh udah balik. Jadi tinggal menyentuh profit. Jadi tinggal berapa? Ini udah ada yang order. Jadi setelah order ini kita bisa nyentuh profit. Oke. Baik. Terima kasih Raffi atas jawaban. Baik, Miss. Oke, selanjutnya Disguise ya. Aman sore, Miss. Disguise dulu. Mohon maaf, tapi Disguise dulu ya. lalu Aman sore itu dan kelompok kedua, Miss. Tapi tadi Miss Emi nulis ketiga Disguise. Oke, tidak perlu berdebat. Silahkan Disguise untuk presentasi dulu. Coba datang tadi lebih cepat ya. Silahkan Anisha. Iya, Miss. PPT-nya udah kelihatan, Miss? Sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan menjelaskan 5 forces analysis dari Disguise. Yang pertama, threat of new entrants. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Beberapa hambatan bagi Disguise di antaranya adalah memerlukan dana atau modal yang tinggi. Yang kedua, hak paten atau merek dagang. Dan ketiga, skala ekonomi, lalu loyalitas pelanggan. Yang kedua, bargaining power of supplier. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Hal ini menjadi tantangan yang cukup sulit untuk Disguise. Untuk mendapat bahan baku dari pemasok merupakan persoalan yang cukup sulit bagi kami. Hal ini disebabkan kenaikan barang yang dipicu oleh demand dari masyarakat. Jika permintaan meningkat, bahan baku akan melambung tinggi. Selain itu, cukup sulit untuk mencari bahan baku yang sesuai dengan standarisasi perusahaan. Karena bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan standar perusahaan tidak dapat dipatok dari harga saja. Kami harus benar-benar memperhatikan barang secara teliti dan melakukan negosiasi harga sesuai dengan kondisi barang agar tetap mempertahankan kualitas barang, namun tidak berdampak pada laba perusahaan. Ketiga, bargaining power of buyers. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawar dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapat oleh perusahaan produsen. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Untuk mengantisipasi adanya ketidakseimbangan antara modal dan demand dari para pembeli yang umumnya menuntut harga lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi, saat ini perusahaan bekerja sama dengan beberapa pemasok utama yang memberikan harga lebih rendah dibanding pemasok lainnya. Dengan cara ini, maka ketidakseimbangan tersebut akan teratasi dalam jangka waktu yang lama. Roda perekonomian perusahaan akan tetap stabil dan demand para pembeli juga dapat dipenuhi. Trade of substitutes.
Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita, tetapi hal ini tidak mengganggu bagi Disguise. Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kami yaitu 100% menggunakan barang dengan kualitas 80-90% layak yang dirombak dan didesain ulang. Konsep ini tentunya menjunjung tinggi dedikasi perusahaan untuk mengurangi limbah kain. Tidak semua perusahaan serupa mengusung desain ulang. Para pesaing cenderung menjual barang bekas pakaian sesuai dengan keadaan seperti mereka membeli pada pemasok. Namun kami merombak ulang dan menjadikannya barang baru. Rivalry among existing competitors. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut yang rendah. Seperti yang saya jelaskan pada awal, bahwa kami itu mendesain ulang. Jadi yang kami jual itu bukan hanya barang bekas, melainkan seni yang kami jual. Hal ini yang membuat kami optimis untuk terjun dalam persaingan ketat dan mampu bertahan dalam persaingan pasar meskipun kemunculan perusahaan serupa terus meningkat. Analisis PESTEL. Yang pertama, political. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 51/M-DAG/Per/7/2015 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas, disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Dengan begitu, kami membeli pakaian bekas melalui individu yang pakaiannya yang tidak ingin digunakan lagi, juga melalui pasar tradisional yang tokonya sudah kami percayai baik dari segi kebersihan dan legal. Kedua, ekonomi. Dikarenakan sedang adanya pandemi COVID-19 dan hal tersebut cukup membatasi akses kami untuk bisa mengenalkan produk secara luas kepada masyarakat, sehingga hal tersebut membatasi penjualan produk. Sebelumnya kami juga melihat kondisi pasar dan memperhitungkan pakaian seperti apa dan berapa banyak yang akan kami desain, karena model pakaian sangat cepat berubah-ubah. Yang ketiga, sosial. Tren bergaya vintage dan grooming banyak pilihan bagi anak muda menjadi pilihan bagi anak muda saat ini. Mereka membeli pakaian bekas karena harga yang miring, namun model pakaiannya masih unik untuk dipakai. Untuk mencapai tujuan dapat dilakukan dengan cara membuat akun di media sosial. Sosial media yang bisa dijangkau dan digunakan oleh semua kalangan seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sosial media adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi gaya hidup masa kini. Teknologi, melalui aplikasi toko online dan media sosial seperti Instagram, kita bisa lebih mudah menjual pakaian, namun juga harus mengeluarkan begitu banyak cara untuk menarik perhatian pembeli. Dikarenakan banyaknya persaingan. Dengan begitu kami harus mengembangkan promosi secara pemasaran. Kami fokuskan melalui media sosial agar memiliki penjualan seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan pribadi, membangun hubungan pelanggan dan dengan penjual. Yang terakhir, lingkungan. Pada dasarnya kami menjual pakaian bekas agar turut berkontribusi dalam pengurangan sampah industri tekstil. Kami juga menjaga kehigienisan pakaian sebelum dijual dan meminimalisir adanya sampah pakaian terbuang dari hasil redesign kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denis Amanda. For P Disguise ada produk, price, place, sama promotion. Bisa di next slide. Fashion streetwear ini memiliki brand bernama Disguise. Di sini ada service. Maaf sebentar. Oke. Di sini servisnya ada online selling and customer care operation hours dari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam setiap hari, termasuk juga weekend. Di sini quality produknya seperti yang sudah dijelaskan oleh Anisha. Menggunakan 80% sampai 90% barang baju-baju bekas yang masih dalam kategori layak pakai, bahkan sangat layak. Di sini packagingnya kita
pakai wrap plastic clip. Jadi ada dari plastik yang ada plastik clipnya itu, terus kita masukin lagi di dalam box. Boxnya itu jenisnya paper box, terus di sealed pakai logo kita berupa stiker. Di sini juga kita memberikan garansi. Kita menerima refund kalau misalkan ada barang-barang yang mengalami kerusakan seperti jahitannya tidak rapi dan sebagainya, atau juga yang tidak memuaskan atau agak berbeda dengan foto. Tetapi garansi ini dapat diklaim kalau memenuhi syarat untuk klaim kita, yaitu customer harus menyediakan bukti, contohnya kayak video. Jadi saat mereka membuka paket itu harus menyertakan video itu untuk proses refund. Di sini ada contoh produk juga yang bisa dilihat. Kita juga ada denim, ada bahan yang pantofel, ada juga baju semi sweater. Jadi ini tadinya awalnya nggak kayak gini, terus kita buat ulang, menghasilkan baju dengan desain yang baru. Seperti contohnya yang di baju yang ini, yang berwarna coklat yang di bawah ini, itu tadinya baju turtleneck, cuma kita buat jadi crop karena banyak banget demand dan juga lagi lumayan hype juga baju-baju crop. Seperti itu. Sisanya dilanjutkan oleh Kanisha. Terima kasih. Untuk pricing strategy itu dilihat dari kualitinya dan desainnya itu seberapa sulit. Dari untuk yang harga itu, untuk seperti turtleneck yang crop top gitu, kita mulai dari start harga 55.000, dan untuk denim seperti jaket denim dan celana itu dari 150 sampai 350.000. Selanjutnya ada diskon, itu mendapatkan diskon 15% apabila melakukan order kembali. Nah, voucher itu ada di dalam box. Untuk pembayaran itu bisa melalui transfer, Dana, GoPay, OVO, and cash delivery. Itu hanya untuk area-area tertentu untuk cash delivery. Untuk place itu biasanya di Jakarta Selatan, tepatnya di Bintaro. Untuk kontaknya, phone number-nya itu ada di sini ya, di nomor ini, dan Instagram-nya ada di sini. Promosinya melalui TikTok, jadi di TikTok itu kita promosi melalui video, dan yang di Instagram itu melalui Instagram, dan biasanya kita meminta promosi dari teman-teman sih. Untuk analisis SWOT-nya akan dijelaskan oleh Gadis. Baik. Dari segi strength, kami mendesain pakaian dengan kualitas dan inovasi. Pakaian yang dijual juga hanya satu macam, sehingga hal itulah yang membuat produk kami unik. Kami juga menggunakan pakaian bekas layak pakai dengan kualitas 80-90%. Kita juga dari weakness-nya, kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan produk dikarenakan pemilihan pakaian, kebersihan, lalu setelah itu mendesain pakaian dengan tenaga dan waktu yang terbatas. Lalu dari opportunities-nya, kami menyadari beberapa tahun belakangan membeli pakaian bekas menjadi tren di kalangan anak muda karena modelnya unik, namun masih ramah untuk dompet mereka. Terus dari segi trades, kebijakannya masih abu-abu. Pemerintah mengatakan bahwa menjual pakaian bekas adalah ilegal, tapi nyatanya masih banyak konsumen dan produsen yang menjual dan membeli pakaian bekas baik secara online maupun offline. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya terima kasih.
Miss, udah. Sudah. Terima kasih banyak Anisha. Anisha, saya punya pertanyaan tentang sales-nya gimana penjualannya sejauh ini? Untuk penjualannya sih alhamdulillah udah jauh ya Miss, dari untungnya itu udah 2 kali lipat dari modalnya. Dijualnya ke siapa aja? Dijualnya ke Dipaksa teman. orang. Yang dipaksa sih keluarga sih Miss. Oh begitu. Keluarga. Tapi yang organik bagaimana penjualannya? Gimana Miss? Yang Maksudnya, organik? yang organik itu maksudnya yang beli betul-betul karena ingin beli gitu. Ada nggak? Ya, ada. Jadi tuh kita pertama masarin ke temen dulu kan Miss. Terus kita jelasin nih konsep kita gimana. Kita tuh barang bekasnya gimana, bajunya tuh, tapi kita yang dijual tuh seni. Jadi di situ mereka lebih menghargai seni yang kita jual, Miss. Berapa orang tuh yang begitu? Yang beli tanpa paksaan di luar keluarga ya, Miss. Itu banyak sih, Miss. Ada 7 orang sampai 7 atau 10 orang gitu. 7 sampai 10. Itu berapa minggu penjualannya? Penjualan pertama itu cuma laku bulan pertama itu cuma laku 2 piece. Yang banyak itu bulan-bulan kedua, bulan ketiga itu banyaknya yang beli tuh kebanyakan di denim sih Miss, denim jaket. Prospeknya gimana nih Syah? Prospek ke depannya? Kira-kira ini bisnis bisa jalan nggak? Prospek ke depannya sih kita malah mau ngelanjutin bisnis ini sih Miss. Oh gitu. Iya. Oke, jadi potensial ya? Iya. Oke, makasih banyak Anisha. Thank you very much. Sama-sama Miss. Oke, next. Sonya, silahkan. Mana nih? Promise? Mana kelompoknya Promise? Iya, Miss. Saya mewakili Promise. Izin share screen ya, Miss. Silahkan. Ini PPT-nya udah kelihatan kan teman-teman sama Miss Emi? Udah, silahkan. Selamat malam Miss Emi dan teman-teman. Kami dari Amansora di sini yang beranggota Kasonya, Kazra, Kasabil, sama saya sendiri Azibah, terus Nadira Kamila sama Nadira Putri Karisa, dan juga Madeline Caroline. Kami akan presentasi tentang Promise Coffee by Amansora. Yang pertama ada 4P analysis, di mana yang pertama itu poin pertama ada produk. Promise merupakan brand di mana kualitas dari produk sangat diutamakan. Dengan menggunakan bahan baku yang bermutu dan berkualitas, kesterilan pada kemasan sangat dijamin kebersihannya. Yang poin kedua ada price. Dengan penawaran affordable price, Promise memberikan harga yang ekonomis dengan menggunakan kualitas terbaik. Terus yang ketiga ada promotion. Pemasaran produk Promise itu sendiri yang menjadi media utama proses pemasarannya yang banyak menarik customer, yaitu melalui media sosial, Instagram, dan melalui relasi dari customer itu sendiri. Terus yang terakhir yaitu ada place.
tempat produksi Promise itu sendiri berada di wilayah Bekasi. Akan tetapi, Promise memiliki sistem COD di mana customer tetap bisa merasakan produk kami tanpa perlu datang ke lokasi pembuatan. Oke, yang selanjutnya dilanjutkan. Yang selanjutnya ada 5 floors analysis. Yang pertama itu ada rivalry among existing competition. Sangat banyak, kurangnya daya loyalitas customer, kualitas harga, dan produk. Nah, di sini untuk supplier power itu high. Amansora dengan produk Promise Coffee ini memiliki tingkat supplier power yang tinggi, yaitu mendapatkan barang dari supplier dengan harga rendah dibanding harga di store pada umumnya. Namun dengan kualitas terbaik dan sudah tersertifikasi halal dan sesuai standar, memiliki 3 supplier utama. Yang pertama itu susu fresh milk, yang kedua bahan campuran powder, gula aren, kopi, condensed milk, yang ketiga packagingnya itu botol, segel, label expired, dan stiker. Rate of substitute itu high. Rate of substitute berada pada level tinggi, mengingat bahwa banyaknya produk yang mirip dengan produk Promise hingga sulitnya mendapatkan daya loyalitas customer. Maka dari itu, ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Promise Coffee dari Amansora selalu explore varian agar konsumen tidak bosan. New entry. Tingkat untuk new entry pada perusahaan dalam tingkatan medium mengingat ada 2 faktor utama, yaitu 1, waktu, skill, dan experience sangat dibutuhkan mengingat beberapa anggota kami merupakan orang-orang yang memiliki background yang sama dan familiar dengan produk yang kami jual. Yang kedua, waktu untuk beradaptasi dengan perusahaan termaksud mengenal produk, komposisi produk, promosi, dan adaptasi dengan anggota perusahaan harus dilakukan dalam kurun waktu yang cenderung cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 5 first analysis. Yang pertama adalah supplier power. Ini adalah analisisnya high. Terdiri dari 3 supplier utama sesuai SOP dan harga terjangkau. Kemudian buyer powernya itu high. Terdapat dari relasi dari anggota perusahaan, kemudian pembeli yang sering beli berulang-ulang kali, kemudian feedback untuk produk yang baik, dan kemudian harga yang berkualitas. Rate of substitute-nya high karena banyak produk yang mirip dengan produk Promise sehingga sulitnya mendapatkan daya loyalitas customer. Perlu diketahui emang untuk produk kita ini di pasaran itu banyak sekali dan saingan juga banyak yang harga
harganya lebih murah dengan mempunyai nama brand yang lebih terkenal daripada punya kita. Kemudian kriteria new entry itu match waktu, skill, dan experience. Kemudian adaptasi dengan perusahaan. Sudah. Belum Ibu. Yang terakhir ada pastel analisis. Pastel analisis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Next. Coba matikan dulu mikrofonnya yang satu deh. Siapa yang nyala lagi? Oke. Yang mikrofon nyala. Silahkan sih, Pak. Baik. Yang pertama di pasal analisis ini ada politik. Politik ini jadi bagaimana suatu kebijakan politik yang ada atau yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu mempengaruhi keberlangsungan produksi pada produk Promise itu sendiri. Jadi hingga pada saat ini Promise Coffee tidak terlalu terkena dampak. Hold on. Siapa yang presentasi ini? Aziba atau Sonya ini? Ini Sonya Miss yang lagi ngomong. Yang lain ada. Coba Aziba matikan dulu mikrofonnya, Aziba. My God. Ya, di bagian politik itu hingga saat ini Promise Coffee ini tidak terlalu terkena dampak dari adanya sektor politik. Adanya regulasi yang terkait dengan PSBB selama adanya COVID-19 ini yang dibuat pemerintah itu tidak terlalu berdampak pada produksi Promise itu sendiri. Hanya saja sistem pemasaran produk secara langsung, di mana seharusnya kita bisa memasarkan produk kita di wilayah kampus, atau mungkin di sekitar wilayah perkantoran yang daerah Kuningan, yang kayak kita kuliah nih sekalian sambil jualan bawa produk, itu jadi terhambat karena kayak dari aktivitas kampus sendiri, kampusnya diliburkan, perkantoran sendiri pun banyak yang di work from home camp atau pekerjaan di kantor dipindahkan ke rumah. Jadi kayak di situ sulitnya kita tidak bisa memberikan pemasaran secara langsung kepada customer. Yang selanjutnya dari faktor ekonomi. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi sektor ekonomi. Nah, di sini Promise sendiri menggunakan bahan baku yang mungkin juga turut membantu jalannya roda perekonomian seperti kita kan kerjasama sama vendor-vendor kopi, vendor powder, vendor susu, ataupun kemasan botolan hingga percetakan. Jadi diharapkan dengan terjalinnya produk Promise dengan banyak vendor itu bisa mengangkat roda perekonomian yang sedikit lumayan terkena dampak akibat COVID-19. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari faktor segi sosial. Nah, dengan kemasan botol yang cukup sederhana dan mudah dibawa kemanapun, Promise Coffee memberikan produk minuman yang praktis dan dapat dikonsumsi masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat tidak perlu membayar dengan harga mahal, jadi mereka udah bisa mendapatkan minuman dengan kualitas terbaik. Kepuasan customer dapat dilihat melalui ketersediaan mereka untuk mempromosikan produk mereka
ke media sosial yaitu Instagram, yang kemudian mereka mention ke Instagram Promise. Jadi dari segi sosialnya sendiri, kepuasan masyarakat, atau kayak misalkan nih masyarakat ini pesan pertama produk Promise. Pada saat kita PO yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat juga bisa dilihat dari pesan lagi nya mereka atau tidak pada saat kita pre-order yang kedua. Selanjutnya ada dari segi teknologi atau faktor teknologi. Kami sendiri menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk melakukan promosi terhadap produk kami. Karena media sosial tersebut merupakan salah satu platform yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sehingga peluang untuk mendapatkan pembelinya itu lebih besar ketimbang kayak kita punya akun Tokped sama Shopee, tapi kalau misalkan customer-nya itu belum tahu kita punya akun itu kan jadi kayak, apalagi jumlah followers itu kan lumayan ngaruh buat orang tuh beli atau enggak melalui Tokped dan Shopee. Jadi kita lebih memaksimalkan penggunaan Instagram dan WhatsApp. Next. Selanjutnya ada legal. Untuk legalisasi produk kami, Promise telah menggunakan bahan-bahan baku yang telah memiliki standar BPOM dan sertifikat halal dari MUI. Baik bahan baku berupa susu fresh milk yang digunakan, biji kopi, powder minuman, dan bahan baku lainnya yang mendukung produksi Promise itu sendiri. Jadi, walaupun Promise sendiri belum mendaftarkan kayak, oh Promise sudah halal MUI nih, oh Promise udah bisa terjamin kehalalannya, itu walaupun kita belum ada label seperti itu dalam kemasan kita, tapi kita sendiri pun menggunakan bahan baku yang sudah terjamin BPOM dan halal MUI. Selanjutnya ada environment. Belum. Nah, dari environment sendiri ini, sejauh ini Promise Coffee masih menggunakan media botol plastik dalam pengemasan minuman. Hal ini dikarenakan kegunaan dari botol plastik itu sendiri yang mempermudah dalam pengemasan dan menjamin kemasan packaging selama masa pengantaran hingga sampai ke customer. Jadi maksudnya kenapa dibilang menjamin masa pengantaran sampai ke customer? Jadi apa sih yang ngejamin kalau Promise nih halal? Jadi halal maksudnya kayak aman sampai ke customer terus belum kita cobain atau apa. Jadi Promise ini menggunakan botol plastik yang dimana tutupnya itu hanya sekali pakai. Jadi ketika kita sudah mengekrek, ketika selesai packaging, selesai diisi, kita langsung tutup. Itu kalau misalkan belum dibuka lagi, itu pasti ketahuan. Jadi aman lah sampai customer. Kasarnya jadi kayak customer ngelihat, oh iya barangnya masih packagingnya ketutup rapat, berarti belum dikonsumsi, atau mungkin di perjalanan ada yang iseng, itu jadi terjamin customer buat nerima produk kita sendiri. Next. Selanjutnya ada SWOT analysis. SWOT analysis ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity atau peluang, threat ancaman. Dari segi strength sendiri atau kekuatan, produk kami disukai oleh berbagai macam usia, mampu bersaing di pasar. Jadi maksudnya kenapa mampu disukai berbagai macam usia? Karena kayak misalkan untuk produk yang non-coffee-nya sendiri, kami target pasarnya anak-anak dari mungkin usia SMP, SMA. Itu kan mereka kan ada suka jajan, mereka tuh lebih suka beli minuman yang berasa ketimbang pasti kalau disuruh di rumah minum air putih, mereka bakal milih minuman berasa. Jadi maka dari itu customer yang kita tawarkan mulai dari sejak usia SMP, SMA. Nah, untuk produk kopinya sendiri, masyarakat zaman sekarang tuh udah nggak bisa kayak, aduh, kayaknya tuh nggak ngopi tuh nggak hidup gitu hari itu. Jadi makanya kenapa produk kami disukai oleh berbagai macam usia, karena mau nembak market di usia SMP, SMA bisa, mau nembak usia market yang remaja cenderung dewasa bisa, mau nembak market yang udah dewasa ke atas bahkan umur 40-an itu pun mereka juga masih suka mengkonsumsi kopi sendiri.
Walaupun memang saingan di pasar sangat banyak yang memproduksi minuman dengan packaging kemasan botolan. Weakness atau kelemahan. Efek dari COVID-19 yang menyebabkan beberapa aktivitas dirumahkan, Promise hanya bisa dipasarkan melalui medsos dan relasi anggota. Itu tadi yang sebelumnya sempat saya jelaskan, karena beberapa aktivitas dirumahkan, jadi kita nggak bisa yang namanya kayak masarin produk langsung, kayak tatap muka ketemu, beli dong produk Promise, ini nih enak loh kopinya, non kopinya juga kita pakai produk-produk yang bagus. Jadi kita hanya bisa masarin lewat Instagram, relasi teman kayak dari mulut ke mulut, sama iklan Instagram, itu aja. Terus untuk opportunity-nya sendiri atau peluang, banyaknya relasi yang ada menjadi peluang bagi Promise itu sendiri untuk tetap mendapatkan produk. Kalau misalkan nih, kita nggak punya relasi antar anggota, pasti kayak kita mau masarin produk, udah nggak bisa tatap muka langsung, kita kayak bingung mau apa ya, ini mau dijual kemana produknya, siapa yang mau kita kasih, siapa yang mau kita tawarin. Oleh karena itu, karena kayak banyaknya relasi itu cukup membantu bagi pemasaran produk kami. Yang terakhir ada threat atau ancaman, itu banyaknya saingan yang menjualkan produk serupa, membuat Promise harus lebih inovatif dan mengikuti perkembangan pasar. Itu di sini yang tadi saya juga sempat bilang, kalau misalkan udah banyak banget, bahkan ribuan, ratusan, sampai nggak kehitung kayak berapa banyak usaha yang memproduksi, menjual minuman dengan kemasan botolan. Itu sih ancamannya. Jadi mau nggak mau kita kayak mesti lebih inovatif. Misalkan kayak dari kopi A, B, C, dia udah jual macam kopi yang kayak itu. Oh berarti kita nggak bisa nih jual kalau misalkan yang kayak gitu-gitu lagi. Kita harus mendongkrak yang kayak out of the box buat bisa nembak target di pasar. Next. Nah ini sendiri ada laporan keuangannya. Laporan keuangannya belum aja, Bah, nanti ya. Oh belum, skip aja, Bah. Next yang selanjutnya lagi. Nah ini salah satu contoh dari customer. Fotonya cukup banyak, jadi saya hanya memuat sedikit. Ini dari per PO itu kita membedakan melalui pencetakan stiker. Jadi PO1 itu kita pencetakan stikernya seperti yang di sebelumnya, PO2 juga di sebelumnya ada, ini yang PO3 kemarin. Gitu, Mas. Next, ada lagi nggak? Selesai. Baik, terima kasih banyak soalnya. Pertanyaan saya, gimana penjualannya? Overall, sudah melewati profit atau belum? Kalau dilihat, ini kan jadi kita kan menargetkan nih, kita kan punya 7 anggota, jadi kayak masing-masing anggota tiap PO mereka harus dapat target pasar, misalnya kayak satu orang 10 botol per PO atau satu orang 20 botol per PO. Gimana caranya kita ningkatin dari promosi. Dari PO1 kita bikin promosi kayak nih, Promise bikin promo buy 2 get 1 free untuk yang misalkan coffee. Nah, non coffee-nya buy 3 get 1 free. Nah, itu cukup mendomprak customer, karena di PO1 kita kurang lebih bisa sampai 80 sampai 90 lebih botol yang kejual. Gitu sih, Miss. Jadi kayak tiap PO kita menarget ke anggota sendiri, jadi mereka harus dapat target berapa botol per orang. Tapi udah melewati 100% soalnya. Belum. Sepertinya hampir 100%, Miss. Jadi kan untuk balik modal udah balik modal, untuk untung 1 kali udah untung 1 kali. Cuman yang untuk 2 kali untung itu kayaknya masih kurang sedikit lagi. Sedikit. Oke, baik. Ditunggu progresnya ya. Terima kasih Sonya. Iya, terima kasih juga, Miss. Silahkan kelompoknya Milky Tea. Milky Tea, silahkan. Baik, Miss. Jaib.
Jaib. Baik, selamat malam semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan produk saya yaitu Milky Tea. Untuk sebelumnya mohon maaf Miss, untuk Bang Panji nggak bisa bergabung ke perkuliahan hari ini dikarenakan sakit. Oke. Ya, sebelumnya anggota kelompok Milky Tea yaitu dari Aditya Alfarizi, saya sendiri, kedua Divrita, ketiga Grace, keempat Maiko, kelima Maivira, keenam Hudzaifa, ketujuh Panji, dan kedelapan Rahma. Next. Sebelumnya ada 4P, yaitu antara produk, place, price, dan promotion. Produk yaitu susu dengan macam varian rasa, diantaranya kita menyediakan rasa coklat, matcha, taro, dan red velvet. Untuk tempatnya yaitu kita menggunakan media sosial dan harganya itu 15.000 per botol. Dan kita melakukan promosi untuk penjualan yaitu di Instagram dan melalui WhatsApp juga. Next. Nah, ada 5 protest forces yaitu terdiri dari Trade of New Entrants, Bargaining Power of Being, Bargaining Power of Suppliers, Trade of Substitute Products, Rivalry Among Exist My Competitors. Next. Trade of New Entrants yaitu dengan maraknya minuman berbahan dasar susu di pasaran, Milky itu bersaing dengan produk susu lainnya. Dan banyak sekali perusahaan ternama bermunculan dalam menjual suatu minuman susu sebagai tambahan pemasukan. Selanjutnya, Bargaining Power of Buin. Milky Tea juga memiliki harga yang lebih murah dan dari produk kompetitor lainnya, dan sehingga para konsumen merasa puas dan terus-menerus melakukan pembelian. Yang ketiga, Trade of Substitute Product, yang artinya yaitu produk substitusi, yaitu sebuah hambatan dan ancaman yang dimana produk Milky Tea ini bisa memiliki substitusi seperti minuman di supermarket, restoran, dan perusahaan yang besar. Yang keempat, ada rivalry among existing competitors, yaitu persaingan produk Milky Tea dengan perusahaan sejenis cukup kompetitif dan merupakan sebuah ancaman, namun Milky Tea sendiri memiliki keunggulan tersendiri seperti menggunakan bahan-bahan berkualitas premium dengan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya, Bargaining Power of Suppliers, yaitu yang dimana bahan utama dari produk Milky Tea yaitu susu fresh milk, yang merupakan sebuah produk yang relatif sangat mudah untuk dicari. Namun kami bergantung pada toko untuk mendapatkan produk premium dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Maiko. Selanjutnya itu analisis pestel. Yang pertama itu politik. Dalam pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan
dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam memproduksi minuman, maka yang terpenting adalah kelayakannya sebagai barang yang dapat dikonsumsi agar pembeli merasa aman dalam menikmati produk minuman. Yang kedua itu ekonomi. Masa sekarang tren minuman sedang mewabah di kalangan anak muda. Mereka menginginkan minuman yang enak dan berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga itu sosial. Masyarakat generasi muda zaman sekarang sangat menggemari produk minuman. Mereka tentu saja menginginkan varian rasa minuman yang berbeda dari produk lainnya. Yang keempat itu teknologi. Perkembangan teknologi media sosial semakin pesat dan masyarakat selalu menerima informasi tiap harinya berasal dari sosial media. Hal ini dapat menjadikan media sosial sebagai lahan promosi produk dan tempat jual beli dilakukan. Itu legal. Menggunakan botol plastik yang reusable untuk menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Dalam era globalisasi ini, kita sebisa mungkin mencoba untuk mengurangi penggunaan botol plastik sehingga bisa mengurangi limbah dengan menggunakan reusable botol. Selanjutnya itu ada SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, yang pertama itu strength. Strength memiliki harga yang terjangkau. Komposisi bahan yang aman dan sehat karena menggunakan susu dari sapi asli. Tanpa bahan pengawet, pelayanan yang ramah, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas memiliki berbagai varian rasa. Weakness. Produk mudah ditiru. Minuman tidak dapat bertahan lebih dari 1 hari jika tidak dimasukkan ke dalam freezer. Dan tidak dapat dikirim ke luar daerah. Selanjutnya itu opportunity. Variasi minuman yang unik sehingga berpeluang lebih banyak disukai orang-orang. Bahan baku produksi mudah didapatkan. Dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir itu threat. Harga produk pesaing lebih murah. Kreativitas produk harus terus dikembangkan mulai dari cita rasa hingga penampilannya. Dan persaingan yang kuat dengan kompetitor produk minuman yang sudah ada di pasaran. Terima kasih. Sudah selesai, Miss. Terima kasih Aditya. Siapa Aditya? Aditya, ada yang ingin saya komentari ya presentasinya ya. Itu yang Baik, 5 Miss. process analysis itu diperbaiki ya. Iya, Miss, siap, Miss. Itu tentukan dia high, medium atau low. Kemudian perbaiki itu bahasa Inggrisnya. Bukan Iya, Miss, siap. buyer. Oh my god. Gak jago bahasa Inggris, Miss. Maaf, Miss. Kak, perlu jago bahasa Inggris, tapi itu kan bisa diketik, itu kan bisa diperbaiki itu. Malu seluruh Indonesia nanti nonton. Baik, Miss. Siap, Miss. Oke, thank you Adit. Selanjutnya Siap, silahkan. Siapa nih? Ramadan. Sebentar. Izin share screen. Sudah terdengar, Miss? Sudah kelihatan? Sudah, silahkan. Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami dari kelompok Pemanus ingin mempresentasikan analisis bisnis. Pertama kami mulai dari 4P Analysis Marketing Mix. Pemanus iCro memiliki produk jasa penjualan online dan juga memiliki produk makanan serta pakaian. Produk jasa penjualan yang kami tawarkan adalah kemudahan untuk berjualan secara online, di mana kami menjadi platform mereka untuk berjualan, sekaligus kami secara langsung ikut serta dalam memperhatikan kualitas daripada produk UMKM yang memang masih perlu untuk diawasi kualitas produknya. Kami juga memiliki hasil produksi kami sendiri yang sangat bervariasi, mulai dari produk makanan sampai dengan produk baju. Produk makanan yang kami tawarkan memiliki kualitas bahan yang bagus, dan untuk yang makanan memiliki kualitas bahan yang fresh dan juga dengan pengolahan yang higienis,
kontrol kualitas ini sesuai dengan keinginan kami untuk memberikan produk yang berkualitas baik kepada konsumen kami. Kedua, produk-produk makanan tersebut Octo Chips atau keripik singkong untuk makaroni goreng, untuk crunchy onion bawang goreng. Pengemasan produk makanan kami sangat kami perhatikan dampak lingkungannya. Kami berusaha untuk mengurangi semaksimal mungkin menggunakan bahan plastik sekali pakai, dan kami berusaha untuk menemukan cara terbaik pengemasan yang eco-friendly. Namun dengan tidak mengorbankan dari segi desain kemasan sehingga dapat mengoptimalkan kepuasan konsumen kami. Nilai tambah dari produk kami adalah pemberian platform toko online sekaligus diberikan peringkat kelayakan oleh tim Optomanus Ekuro untuk menjaga kualitas produk mereka. Kedua, kemasan yang eco-friendly untuk memenuhi keinginan konsumen untuk melindungi alam sekaligus menikmati produk kami. Ketiga, baju tie-dye dengan desain yang keren serta kualitas yang baik. Optie-dye, produk baju yang produk Optie-dye ini yang kami tawarkan memiliki jenis varian, yakni memiliki varian produk Optie-dye variannya adalah baju dengan motif tie-dye yang memiliki kreasi warna yang menarik, trendy, dan juga tidak mudah luntur serta tersedia dengan berbagai macam ukuran, dibuat dengan bahan katun yang nyaman saat dikenakan dan dapat membuat pemakainya tidak merasakan hawa panas, terlebih di saat cuaca terik. Di kala pandemi seperti ini, kami juga memperhatikan perlindungan kesehatan para konsumen tie-dye kami. Dari itu, kami juga menyediakan masker kain bermotif tie-dye di setiap pembeliannya, agar konsumen kami tetap dapat terlihat keren dan trendy dengan masker kain yang serasi dengan yang kami sediakan beserta bajunya. Sama halnya dengan produk Octofoods kami, untuk pengemasan produk pakaian kami berusaha untuk mengurangi daripada penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan bahan kemasan yang mudah terurai sehingga tidak membebani alam. Kedua, price. Kami menawarkan kepada konsumen sebuah nilai barang yang sangat memuaskan bagi mereka, sehingga mereka tidak akan merasa kecewa saat melakukan transaksi. Maka dari itu, kami memberikan tawaran harga yang sesuai dengan nilai yang mereka dapatkan, yaitu kenyamanan dan rasa percaya diri dari produk tie-dye kami. Rasa yang enak dan dengan kualitas, serta kehigienisan yang terjamin dari produk Octofoods kami, serta harga yang kompetitif dengan kompetitor-kompetitor kami di pasaran. Kami juga menyediakan kupon bagi pembeli produk-produk kami di online store kami, dan kupon tersebut dapat ditukarkan dengan produk-produk yang lain, baik itu produk mitra ataupun produk dari Optomanus Ekuro sendiri. Place. Kami membangun hubungan dengan para konsumen kami melalui offline dan juga online. Secara offline, agen kami berada di 3 kota di Indonesia, yakni Sukabumi, Jakarta, dan Bandar Lampung. Dikarenakan di masa pandemik transaksi secara langsung dan tatap muka kami hindari. Namun apabila tidak terjadi wabah pandemi, kami akan berfokus untuk bekerja sama dengan warung-warung kecil dan outlet yang dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen seperti di taman bermain, tempat pariwisata, dan lain sebagainya. Secara online, kami menyediakan platform toko online yang mudah digunakan, serta dengan keamanan yang kami berusaha optimalkan, serta dengan tampilan toko online yang menarik, sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja, dan kami juga memanfaatkan platform online store lainnya untuk berjualan guna memaksimalkan penjualan kami. Maka dari itu, platform online menjadi tempat yang vital bagi kami untuk menjalankan kegiatan usaha kami. Promotion. Banyak daripada kompetitor kami menggunakan media sosial online sebagai alat promosi mereka. Begitupun dengan kami menggunakan alat media sosial online untuk mempromosikan produk kami. Namun yang menjadi perhatian kami adalah kami memaksimalkan iklan kami dengan optimalisasi mesin pencari online yang kami integrasikan di platform online kami. Kami juga menggunakan optimalisasi mesin pencari online di sosial media kami untuk kedepannya. Dan kami juga meningkatkan kualitas konten kami seiring waktu yang dibutuhkan. Saya akan berlanjut ke Porter 5 Forces Analysis. Pertama, threat of new entry. Skala bisnis yang kami jalankan ini sangat mudah untuk dimasuki oleh orang-orang. Kedua, need much time to establish and develop and start. Sangat butuh banyak waktu untuk mendirikan dan mengembangkan dari step awal. Dan untuk skala yang diincar oleh pasarnya itu ekonomi kelas bawah sampai dengan ke atas, dan membutuhkan kapital yang low sesuai dengan dari mana dia mulai startnya. Yang kedua, supplier power. Kami memiliki 4 supplier, 2 di Sukabumi, 1 di Jakarta, dan 1 di Bandar Lampung, yang semua supplier ini kami lihat sebagai
salah satu produk terbaik yang ada di daerah mereka. Power of buyer, beberapa dari pembeli online kami adalah orang-orang terdekat dan keluarga, dan food mostly 5 times sebanyak dari para pembeli untuk makanan kami membeli 4 item atau 5, dan untuk baju 1 atau 2 per sekali order, dan untuk produk kesehatan yang dari mitra kami biasa membeli 1 atau 2 item per order. Dan untuk harga dari produk-produk kami beberapa sensitif dan beberapa tidak sensitif. Yang tidak sensitif adalah makanan, dan yang sensitif itu adalah produk-produk seperti healthcare dan baju. Dan sangat mudah untuk diganti produk kami oleh produk-produk lain, able to substitute dan sangat murah untuk diganti produk kami oleh konsumen kami. Dan selanjutnya threat of substitution. Threat atau ancaman daripada penggantian produk kami itu sangat tinggi kompetitifnya di pasar, dan itu sangat terlihat dari beberapa, bahkan di kelompok-kelompok lain yang ada di sini juga memiliki produk yang hampir sama dengan apa yang kami jual, sehingga kompetitifnya sangat tinggi. Yang kelima, competitive rivalry, yaitu banyaknya kompetitor lainnya di dalam bisnis toko online kami, jasa toko online kami, begitupun dengan produk-produk lain, dan medium customer loyalty, sangat sulit untuk bisa memproduksi jasa ataupun barang, karena loyalitas pelanggan itu kebanyakan terlihat dari yang memang memiliki feedback yang banyak, dan sangat mudah untuk keluar dari bisnis ini dalam keadaan normal, dan sangat mudah bagi konsumen juga untuk merubah daripada preferensi belanjanya. Ini data yang kami dapatkan dari jasa toko online dan penjualan produk lainnya. Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai pastel analysis. Dari segi politik, peraturan pemerintah yang ketat di kala pandemi merupakan sebuah tantangan bagi kami, Optomanus Saikuro, dan karena itu sangat mempengaruhi daripada alur distribusi barang kami, dan juga bagaimana kami mencari harga termurah untuk logistik. Yang kedua, economic, membantu para UMKM desa yang sulit akses dan keahlian untuk masuk di bidang penjualan online dan kami ikut serta untuk turut membantu mereka untuk mengembangkan platform online, memanfaatkan para supplier lokal untuk melanjutkan bisnis mereka. Dan yang ketiga, sosial, Optomanus memiliki tujuan untuk memberdayakan daripada sumber daya lokal, sehingga setidaknya dapat membantu perekonomian kelas bawah untuk tetap berjalan di saat susah seperti ini. Keempat, teknologi. Optomanus memiliki fokus untuk pengembangan software dan meningkatkan produktivitas mitra dan memanfaatkan teknologi software. Yang kelima, environment. Produk kami sangat ramah lingkungan dikarenakan kemasan yang kami gunakan menggunakan kemasan eco-friendly, dan banyak dari kegiatan usaha kami tidak banyak menggunakan bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan. Dan yang keenam, legal. Usaha yang kami dirikan tidak dibatasi oleh hukum karena merupakan usaha rintisan dan masih dalam proses yang hukum. Tapi kami mengikuti hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya, SWOT analysis. Yang pertama, strength, memiliki lokasi yang strategis di 3 daerah di Indonesia, Jakarta, Sukabumi, dan Bandar Lampung. Kedua, memiliki supplier yang handal di bidangnya selama bertahun-tahun, akses produksi yang efisien, jarak, dan waktu. Yang selanjutnya, weakness atau kekurangan, kurang terkoordinir saat terjadi perbedaan aturan di masing-masing daerah sehingga mulai. Yang kedua, platform online yang masih belum sempurna. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan. Dengan adanya COVID-19 semakin menambah kesempatan perubahan pola belanja masyarakat yang semula offline menjadi online. Kedua, adanya tren baju tie-dye yang mulai digemari kembali.
Yang ketiga, mudahnya akses logistik. Keempat, platform online cash menjadi sarana paling mudah dalam bertransaksi. Dan yang kelima, jajanan lokal semakin diminati oleh kaula muda, terutama produksi lokal. Yang terakhir, third, adanya aturan yang berbeda-beda di tiap daerah membuat pasokan barang menjadi tidak menentu. Yang kedua, adanya PSBB di beberapa daerah menghambat penjualan langsung. Yang ketiga, naiknya angka pengangguran akibat COVID-19 mengancam keseimbangan pasar sehingga dapat berdampak pada penghasilan masyarakat secara umum. Sehingga bisa membuat calon pembeli memikirkan kembali apa yang ingin mereka beli. Itu termasuk salah satu ancaman bagi bisnis kami, Miss. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ramadan atas presentasinya. Pertanyaan saya mungkin penjualannya seperti apa Ramadan? Sales-nya? Tujuan kami memang berjualan itu secara online, Miss, tapi ternyata di kenyataannya kami lebih banyak bertransaksi secara offline karena banyak hal yang membatasi, Miss. Kayak misalnya ternyata yang ingin beli itu temennya dari teman gitu, karena diajak beli nih gitu, kayak gitu, Miss. Makanya banyak kan kami mendapatkan orderan itu dari ibu-ibu PKK atau yang ini untuk bajunya, untuk anaknya dan lain sebagainya. Jadi itu yang agak menghambat kami untuk memberikan bukti secara langsung nantinya untuk di video, Miss. Dan yang untuk online. Tapi penjualannya seperti apa? Stabil, Miss. Nggak dibilang rugi juga enggak. Sudah maksud saya sudah mencapai 100%. Iya, 100%. Sudah lebih atau mencapai atau belum? 100% lebih, tapi berbeda dari presentasi yang pertama kali saya pernah kasih lihat ke Miss. Karena sebenarnya Miss mintanya kan waktu itu saya bilang kalau saya dapat dapat loan dari teman saya gitu, 1 juta, terus karena Miss bilang, oh ini kembalinya 2 kali lipat dari 1, saya langsung bilang ke teman saya, sepertinya saya potong aja ya jadi 500 gitu. Jadi sekarang udah 100%, bisa dibilang lebih 100%, Miss. Prospeknya gimana Ramadan? Bagus atau? Sebenarnya yang menghambat saya, Miss, sebenarnya saya butuh developer sih. Itu yang benar-benar menghambat saya untuk platform online-nya. Tapi untuk supplier sendiri yang menghambat itu plus supplier musiman. Yang kayak di Jakarta karena ada pembatasan dia jadi sedikit dapat akses untuk beli bahan-bahannya gitu, Miss. Ramadan developernya maksudnya developer website? Ya. Kenapa nggak pakai Instagram? Atau TikTok? Pakai Instagram juga. Pakai. Oke. Tapi nggak maksimal rasanya. Kenapa kira-kira nggak maksimal? Karena memang pembuatan konten juga butuh makan waktu, Miss. Kemarin ini di saya karena ada beberapa teman saya yang sibuk dan dia ada urusan juga, jadi beberapa hal di sosial media itu nggak bisa kita maksimalkan, Miss. Cuma kita kayak ngundangnya itu dengan beberapa kali kasih kuis atau apa di sosial media, jadi orang-orang pada tertarik. Sekalian ngundang teman yang lain gitu. Baik, terima kasih banyak Ramadan atas presentasinya. Cukup. Ada lagi? Sudah tidak ada ya kelompok yang presentasi ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan kelas untuk malam hari ini. Silahkan persiapkan untuk UAS-nya. UAS-nya itu Anda bikin video di YouTube, di-upload di YouTube. Itu isinya adalah keseluruhan mulai dari presentasi. Kalau yang presentasi, kalau ada perubahan dari misalnya produk development Anda, ya ada perubahan ya, berarti itu harus dipresentasikan ulang karena ada perubahan mulai dari brandnya, kemudian nama perusahaan, logo. Ingat dari presentasi awal ya, kemudian 4P, Pastel, 5 Horses, itu diperbaiki presentasinya, kemudian ditambahkan dengan laporan keuangan, itulah nanti nilai
UAS Anda. Jadi di laporan keuangan itu satu slide itu betul-betul harus lengkap berapa untungnya, berapa modalnya. Itu harus di situ detail ya. Kemudian bukti saya tolong dilampirkan buktinya. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Have a good night. Sampai ketemu di UAS nanti. Bye. Thank you, Miss.